Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para asatidz SDIT Al-Qalam, Bapak Ibu, wali murid, serta semua yang hadir pada kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Rohani, Bapak Ibu sekalian. Saya setiap hari bekerja di UNES sebagai dosen. Ini yang ngasih tau kamera kebetulan Bu Rohani ya, bareng-bareng biar kalau saya kemana-mana berdua sama istri itu tidak ada berita miring, beritanya lurus. Alhamdulillah. Jadi begitu ya, teman berjuang itu kalau bisa sama istrinya sama suaminya. Jadi mau ngelembur, mau rapat sampai malam, mau syuting sampai pagi, tidak ada orang yang mempermasalahkan karena kameramennya istrinya sendiri. So sweet and so good gitu ya. Tapi itu semua perlu perjuangan ya. Perjuangannya apa kan? Ya harus mengompakkan dulu. Parenting itu untuk mengompakkan. Jurusan bahasa Inggris Bapak Ibu, maka saya punya kampung Inggris Semarang sama istri, beliau yang mimpin tiap hari, kalau saya yang dongani gitu ya. Alhamdulillah ini di SDIT Al-Qalam kok juga kajiannya pakai bahasa Inggris tuh, parenting. Memang nek wis nganggo bahasa Inggris itu terus gengsinya naik gitu. Ketika namanya itu ayam goreng itu mung tok 7.500, begitu jadi fried chicken, itu jadi 35.000 gitu ya. Ketika namanya itu perumahan itu rate-nya ya 250 sampai 300 juta udah bagus. Tapi begitu jadi residence itu 700 juta ke atas. Dan lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah ya. Dan mari kita bersama juga bersolawat Allahumma sholli alaihi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita semuanya ini bisa kumpul begini tidak lain tidak bukan ini ajaran Rasulullah. Tidak ada majelis yang lebih baik di mana majelis itu disebutkan nama Allah dan kita diajak dalam kebaikan. Sudah diawali dengan tadarus, masya Allah, sangat menikmati sekali ya. Talaki, tadarus talaki tadi sangat indah sekali. Bergetar hati kita mendengar bacaan Al-Quran dari Ustadz kita yang bagus suaranya. Tidak hanya itu, adabnya Bapak Ibu di sini masya Allah sudah diaturi snack tapi ditahan karena belum selesai gitu kan. Itu juga adab juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, waktunya tidak banyak, oleh karena kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemarin sudah diinfokan oleh panitia kita ngaji bareng-bareng di surah Luqman, surah nomor 31 ya. Surah nomor 31, mari kita buka bareng-bareng ya. Alhamdulillah sudah ngasto mushaf semua, ada yang tercetak, ada yang aplikasi. Kalau yang tidak bawa tercetak maupun tidak bawa aplikasi, maka saya berbaik sangka sudah hafal Al-Quran. Itu ya. Saya belum hafal, makanya saya bawa ini ya, biar tidak keliru. Ada sebuah kitab ya, judulnya Tarbiyatul Aulad. Di situ disampaikan bagaimana kiat-kiat untuk bisa mendidik anak dengan baik. Ya, mendidik anak dengan baik. Minta maaf Bu, agak ke depan kameranya enggak bisa tembus sebut. Gerak dikit di depannya proyektor. Ya. Maka pada kesempatan kali ini mari bareng-bareng untuk melihat bagaimana seorang orang tua yang bukan nabi. Jadi Luqman itu bukan nabi. Kita mungkin berpikir kalau seorang nabi mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, layawe seorang nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya putra soleh namanya Ismail alaihissalam. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan juga profil orang tua yang dia bukan seorang nabi, ya, dia orang biasa. Dan orang itu namanya adalah Luqman.
Kita baca di tafsir Ibnu Katsir, Luqman ini profilnya orang berkulit hitam, berambut keribu. Yang jelas bukan warga Kedung Batu ya. Nah, ini tentu dari etnisitasnya lain. Disebutkan di dalam Al-Quran karena kebijaksanaannya di dalam mendidik anaknya. Maka pada kesempatan kali ini mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman surah ke-31 mulainya dari ayat 12. Tujuannya untuk kita bisa lebih memahami apa-apa yang perlu ditekankan ketika kita mendidik anak. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Jadi apa yang kita sampaikan ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi ini merupakan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Walaqad ataina, dan sesungguhnya ataina kami telah memberikan Luqmanal hikmata kepada Luqman hikmah. Jadi kalau nabi, kalau rasul itu diberi oleh Allah pelajaran, maka nama dari pelajarannya itu wahyu. Tapi kalau dia itu bukan nabi, bukan rasul, orang soleh, itu namanya salah satunya adalah hikmah. Apa hikmahnya? Anishkur lillah, supaya wong kuwi anishkur lillah, syukur marang Gusti Allah. Pokok dari parenting paling pokok itu monggo kula panjenengan sira ngajari putra putrine supaya bersyukur. Sebab ketika syukur ini sudah bisa kita ajarkan tuntas, mau kita ajari hal yang lain itu lebih mudah. Mari berpikirnya lebih mendasar ya. Anak-anak terlahir dibesarkan oleh orang tua. Kali ini kita di zaman Android, di zaman now sekarang ini, tidak seperti waktu saya kecil, apalagi saya orang desa ya, yang semuanya serba rekoso. Sekarang ini mudah sekali, semuanya mudah. Ini ibu bapak juga rumahnya tidak jauh-jauh dari Al-Qalam kan? Sekolahannya dekat, transportasinya juga mudah. Bahkan mungkin anak-anak juga masuk ke kendaraan dibukakan pintu sama orang tuanya. Turun dari kendaraan, tasnya dibawakan sama orang tuanya. Maka jangan lupa ajarkan kepada anak kita untuk syukur. Pendidikan yang kita nikmati di SDIT Al-Qalam ini bagi orang lain mungkin hanya bayangan, bagi orang lain mungkin impian, tetapi anak-anak kita sudah bisa menikmati. Majelis Al-Quran seperti ini di tempat lain hanya dibayangkan, tapi di SDIT Al-Qalam sudah jadi kenyataan, bahkan jadi rutinitas yang terprogram. Mari bersama alhamdulillah. Orang itu kalau sudah bisa bersyukur, maka nanti mau berkembang jadi apapun jadi orang baik. Anak-anak kita yang sedang dalam pertumbuhan, mari bareng tanamkan, tancapkan bersyukur. Saya sekarang akan membawa Bapak Ibu kepada ranah mengkontekstualkan ayat, bukan menafsirkan. Karena ini ada ranahnya sendiri, mufassir. Kalau mengkontekstualkan berarti kewajibannya dai, kewajibannya guru, kewajibannya dosen, itu mengkontekstualkan. Tidak disadari karena saking sayangnya kita sama anak, nek orang hati-hati kita ini ngajari keliru sehingga anak tidak syukur sama kita. Apa antitesis dari syukur itu? Memanjakan berlebihan, ngatos. Saya di dalam perjalanan karir saya diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan sekolah, mendampingi lembaga pendidikan, bermitra, melakukan penelitian, pengabdian. Seringkali saya jumpai hal-hal yang nuwun sewu kalau tidak dimonitor itu bisa bablas. Contoh, kesederhanaan
itu semestinya bagian dari ajaran menuju syukur. Maka di sekolah dan juga di rumah, dan kita sebagai orang tua, di samping kita itu bantu anak-anak kita untuk bisa belajar dengan baik, ajari anak kita untuk hidup secara sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah tidak berlebih-lebihan. Nuwun sewu ibu-ibu, wabil khusus menu yang diberikan untuk anak-anak kita, jenengan yang menentukan apa putranya yang menentukan? Wong saiki saking sayange karo anak, begitu wungu dari tidur mau makan apa? Pertinyi ini nek putrane jawabe ternyata mau makan sesuatu yang kita tidak punya, jurbi. Masalah berawal dari situ. Halo? Ini ibu-ibu kok jadi mikir? Aku yo gumun karo wong tua saiki. Saking sayangnya anaknya. Sayangku, my prince and my princess, mau makan apa? Kita iki karo bojone ra ngono ya. Bukan ya, mau makan apa? Delalain jawab. Makanan sing ora duwe ning omah. Akhirnya anaknya jadi gelo. Akhirnya orang tuanya, waduh lah nek kowe ra ono nek yahene, dan seterusnya. Pesan saya untuk mengkontekstualkan bersyukur ini moderat. Kadang-kadang kita tanyai mau makan apa nak, itu sebagai wujud sayang kita. Ning ojo setiap saat. Di saat yang lain ibu-ibu gunakan otoritas ibu sebagai penguasa dapur, atau bapak-bapak kalau yang bapak-bapak menguasai dapur, masakkan yang ada, sajikan, tambahkan pelajaran. Nah, hari ini adalah rizki dari Allah yang diberikan pada kita. Yuk bareng di Maem berdoa dulu. Tidak ada pertanyaan. Makan. Makan sayangku. Ben syukur. Ya, ibu-ibu punya mobil 2-3 di rumah, ya, ngeterke anak ke alkoholan sesekali numpak motor. Pas panas, nek perlu pas udan nganggo jas hujan. Pamri apa biar anak juga tahu ada temennya yang nek panas kepanasan, nek udan kudanan. Itu nancepke rasa syukur. Sekolah alkoholan itu bersih, rapi. Yang bersihkan petugas apa anak-anak, Ustaz? Petugas. Boleh, itu fasilitas. Neng jangan lupa anak-anak dibagi. Pulang sekolah piket itu nuwun sewu mama-mama. Ini hadirnya macan semua ya. Mama cantik ya. Nah, macan-macan tuh jangan merasa lu anakku kok nyapu ning omah raja ya. Ning omah prince and princess, pangeran dan putri, mosok nyapu? Bukan, nyapu itu untuk menanamkan rasa syukur bahwa selama ini sekolahnya bersih, sudah ada yang bantu mengerjakan, tapi kita sendiri merasakan bagaimana itu dilakukan. Bersahaja, anishkur lillah. Apa hikmah wong syukur? Wa mayashkur fa inna mayashkuru li nafsi. Sing sapa wonge syukur fa inna sak temene ya iku yashkuru li nafsi, dheweke kuwi mau syukur marang awake dhewe. Orang yang syukur sama Allah itu juga syukur dengan dirinya sendiri. Kalau tadi saya sudah bicara sekolah bersih, kendaraan, makanan, coba balik lagi ke yang lebih fundamental. Begitu anak itu bangun tidur, ya melek. Ini anak-anak biasanya digugah enggak, Bu? Apa sudah melek sendiri? Bangunin ya kan?
bangunkan anak itu ndak keliru SOP-nya 12 kali gitu ya. Jadi mula-mula dioyok-oyok. Ayo nang, tangi nang, subuh nang. Bapak ibune bolak-balik urung iso tangi meneh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, karo dielus-elus punggungnya. Urung melek, ulangi lagi doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa tanceke rasa syukur. Anake urung mudeng iki dongane apa? Terjemahke, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita setelah kematian kita dan kepadanya kita kembali. Apa mati? Iya, mau kowe iki mati merem wae, saiki wis dibangunkan sama Allah. Syukur ya nak, alhamdulillah, terus ucek-ucek. Anak saya itu antara melek, ucek-ucek, turun dari tempat tidur sampai kamar mandi ya conek sepak bola kuwi setengah main lah. Ning alhamdulillah saya punya istri sabar. Sabar. Ning beliau juga sabar tapi punya ajian. Nek wis di segala SOP dilakukan kok tidak bangun, kandake Pak E lho. Kalau Pak E cuma satu kata aja, subuh, nah, udah wow, berganteng langsung. Nah, makanya berbagi kita tim. Ya. Bapak-bapak itu provos, penegak disiplin. Ya. Diajari syukur. Nah, mau wis sampean turu kuwi yo mati, saiki dibangunkan sama Allah sing syukur. Pas pilek anak itu gerak-gerak diobati ning aja lali karo diajari syukur. Jebule nek iso ambekan enak ki enak ya nang. Syukur. Nafas ki paringane Gusti Allah. Ibu dan bapak yang sehat tuh paringane Gusti Allah. Jenengan diparingi taufik dan hidayah, dituntun karo Gusti Allah nyekolahke anak di SDIT Al-Qalam niku paringane Gusti Allah. Semuanya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur. Ya. Wa man kafara, dan barang siapa kufur ki wis dikai nikmat ning ora ngerti matur nuwun, tidak tahu terima kasih. Fa innallaha, sesungguhnya Allah ghaniyun, ghani pakai tasdid, ghani kuwi sugih. Ya. Kemudian Hamid, maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih kita nafas gratis. Mata kita ini, jenengan yang punya keahlian tentang optik, ternyata mata kita ini canggihnya bukan main. Coba kita bayangkan mata sinkron sama otak. Ketika kita tidur kok ya mata ini jadi tidak melihat gitu. Telinga kok ya bisa off padahal orang ana tombole. Kan enggak, telinga waktu tidur kan kita enggak harus meng-off-kan tombol telinga kan. Masya Allah, itu pemberian dari Allah. Maka kita semuanya ajarkan kepada anak kita disyukur. Diulang-ulang rasa syukur ini. Mengajak rasa bersyukur itu diulang-ulang terus. Parentingnya seperti itu. Syukur ya nak. Tarifnya sangu anak-anak berapa bu? Sehari? Oh enggak sangu ya? Enggak, Mbak bekal. Sini sediakan. Mbak bekal sendiri. Wah, the best. Di sekolah anak saya masih ada tarifnya Pak, sangu. Nah, tapi ya saya setelan sama ibu nih. Kadang-kadang dikurangi sedikit. Tambahi pelajarannya. Sing syukur. Di sini kalau enggak sangu, wah itu the best, bagus. Jadi itu jamaatul iritiyah. Jamaatul iritiyah lil jannah. Amin. Apik wis, pokoknya agendanya dari Al-Qalam ini selalu apik. Kenapa? Itu mendukung sekali untuk parenting yang terbaik. Ayat 13 ya, sarang-sarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi.
Dan ketika berkata siapa Luqmanu, bacanya nu ya karena sebagai fa'il. Libnihi kepada anaknya, wahuwa dan dia ya'iduhu memberi pelajaran, ya bunayya la tusyrik billah, anakku ojo mbok sekutokno Gusti Allah, jangan mensekutukan Allah. Kalau tadi pelajaran pokok dari parenting itu ngajak anak bersyukur, berikutnya adalah jangan sekali-sekali mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman, kejahatan azim yang paling besar. Sak jahat-jahate menungso itu adalah menungso sing nyekutokake Gusti Allah. Jadi ini diterapkan, ditancapkan kepada anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini yang hadir 456 ya. 456. Gimana Ustadz caranya? Caranya kita dalam berinteraksi dengan anak itu semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Contoh, anak sakit, wajib orang tua membantu pengobatan. Setelah diobati, hati-hati kalau ilmunya ini tidak dipegang, tidak terasa, orang tua ini bisa keliru mengirimkan pesan. Anaknya sudah sembuh, orang tuanya mengatakan, wah obate mandi, wah doktere jos. Fa'lamu ana dokter, ana obat itu hanya wasilah, hanya ikhtiar. Fa'idha maritum fahuwa yasfin. Ketika kamu sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Kita tanamkan kepada anak bahwa yang paling kuasa atas segala sesuatu itu Allah. Bahkan untuk hal yang sangat khas kekanak-kanaan pun jangan luput kita dari pelajaran tauhid. Contoh, anak saya itu sendelap-sendelip mau sekolah. Kenapa? Aku nanti takut. Ya, takut apa? Takut kalau BTK-nya sama ustadzah ini, karena terkenal ustadzah ini tegas. Tegas itu bentuk sopan dari galak. Namanya galak kan kurang adab. Tegas. Itu kalau kita tidak punya ilmunya iso keliru. Ya, pesannya iso keliru. Alhamdulillah saya punya istri yang baik. Sok-sok ngaji. Dimanfaatkan sebagai pelajaran tauhid. Wis nak, ayo kita berdoa. Moga-moga nanti kamu berani. Bukan moga-moga nanti ustadzahnya mencret, bukan. Itu keliru lagi kalau pesannya itu. Moga-moga nanti kamu berani. Benar-benar berdoa kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wani. Allahumma wani. Mulai-mulai kok ceria. Kenapa tadi? Ndak jateng. Dengan ibu nih mandi. Ya Allah memberi pertolongan kan dengan caranya sendiri. Tapi tadi poinnya kita itu apapun yang terjadi itu kembalikan kepada Allah. Anak mau lomba, ojo syirik. Mas tapi aku takut nanti gimana? Aku naik berdoa ya nak. Berdoa bismillah. Biasakan wis opo wae bismillah. Mau ujian bismillah. Ntar lagi kan ujian. Mau libur, mau silaturahmi kemana? Bismillah. Syirik, tidak boleh syirik. Syirik kepada bapak ibunya. Aku takut nek ke sana. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu ndak usah takut. Nun sewu ibu-ibu, ada ndak putra-putrinya yang masih takut kegelapan? Ada. Itu pertanda biasanya program-program horor yang ditonton. Atau malah ibunya yang nonton. Nobar kuntilanak bersama.
kuntilanak, gendruwo dan teman-temannya itu adalah hasil karya sinematografi yang tidak mendidik. Ampun dinikmati karena itu meracuni. Nuwun sewu nggih. Anak saya biasakan brand. Orang no. Aku mau coba itu di lantai 2 ambilkan, tapi aku takut. Ketika aku takut, tak wawancarai. Takut apa? Tuh gelap, dinyalakan lampunya. Begitu dia nonton YouTube kok wis metu kuntilanake, ndak boleh nonton itu. Horor itu racunnya meh mirip karo pornografi. Nek pornografi ki marake bathuke rusak. Konslet uteke sehingga ndak bisa mikir. Nah, horor itu bikin orang tidak realistis. Lah wong lewat ra ono apa-apa kok iso keweden. Ana wong lewat, loh ning kono kecelap. Lho kecelap apa wong lewat? Yo wong sampeyan ning ngarepe kaca ana anake lewat, mak kecelap. Aku ning kono mak prinding. Lah memang nak prinding napa? Wonten boten sing daleme caket makbaro, kuburan? Ada? Sesekali wisata ke kuburan. Nah, kita piknik ya hari ini. Kemana? Simpang 5? Enggak, kuburan setempat. Piknik kuburan setempat. Mbok kira parenting iki ora perlu kreativitas, perlu. Jenengan orang ngajari carane mlebu kuburan, aja salahke nek anak engko melanggar aturan kuburan. Saya sama anak saya ajar ke kuburan. Kuburannya siapa? 2 orang tua saya sudah tidak ada. Tuntun sampai di depan gerbang kuburan. Ya nak, bareng-bareng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla diyar, ya ahla diyar. Wa inna insyaallahu bikum. Wa inna ansallahu bikum. Lahikun. Tirukan sama anak. Setiap kegiatannya keluarga muslim itu harus parenting. Jangan sampai kemudian tidak mengajarkan. Masuk, masuk. Nah, ini kita sudah sampai kuburan. Adabnya satu, tenang, tidak boleh duduk di kuburan. Tidak boleh duduk situ ya. Kencing di kuburan, tidak boleh. Terus apalagi yang tidak boleh? Minta sama kuburan. Wahai mbah, aku mau ujian nih cucunda. Berilah kemudahan. Itu salah, melanggar tauhid. Mulai syirik, ajarkan. Kok tekan kuburan mau apa ya? Horor. Tauhid. Ibu-ibu sudah tidak takut kuburan ya setelah ini ya, janji ya. Kemarin sudah tidak takut. Ya, tim perawatan jenazah. Jangan ada ketakutan apapun yang tidak perlu. Kadang-kadang karena kurangnya ilmu pengen menenteramkan anak. Ojo rono lho nak, ning kono ana tikus. Ojo rono ana gendru, ning kono ana Mbak Kunti. Akhirnya anaknya tumbuh menjadi anak yang penakut. Tapi aku itu tadi nakalin aku. Kamu harus berani. Nah, tapi menghindar kalau dia memukul, tapi tidak usah mukul balik, kalau bisa menghindar saja. Ojo wedi. Kembali ke pelajarannya, kita tanamkan Allah Ta'ala itu yang paling berkuasa. Mau ujian rasane geter, doa kepada Allah. Mau sakit wedi nek itu inti doa kepada Allah. La tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kita ini punya dosa apapun, Allah Ta'ala akan mengampuni kecuali satu. Dosa sing ora bakal diapura karo Gusti Allah, yaitu dosa syirik. Syirik meliputi semua hal, yaitu menyembah selain Allah atau berkeyakinan ada zat lain yang memiliki kekuatan mendatangkan manfaat atau madarat sebagaimana Allah. Itu syirik. Tadi saya nyinggung tentang perpocongan tadi ya, perkuntilanaan itu, karena itu kalau tidak dikendalikan lama-lama jadi syirik. Napa kok randang sholat isya? Lampu mati. Dan nek lampu mati, engko nek ketemu Mbak Kunti,
Gara-gara takut kuntilanak jadi wani ora sholat. Itu kan namanya wis bablas. Maka kita semuanya ini harus kembali. Kembali kepada apa? Ya apa yang semestinya kita lakukan. Kemudian ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan al insana manusia biwalidayhi terhadap kedua orang tuanya. Kalau tadi kita sudah ngomong dari perspektifnya orang tua kepada anak. Orang tua itu ngajari anak syukur, ngajari anak untuk tidak mensekutukan Allah. Lah sekarang anak kudu diajari berbakti. Saya ulangi, Bapak dan Ibu. Jenengan pengen boten putra-putrane berbakti pada panjenengan? Pertanyaannya, berbakti ke gawan lahir atau itu hasil didikan? Ya, berbakti itu hasil didikan. Jangan keliru. Oh, kae kok apik ya bocahe. Nah, wetone bener. Kae kok rapati apik, wetone salah. Wetone mbok salahke. Saiki ki wetone iso digawe kok. Bener enggak? Mau lahir hari apa, jam berapa, pesen mbek dokter kok. Cok, mau lahir pukul 23.59 detik bisa enggak? 59 menit pas prot, pas ganti hari gitu. Akhirnya hari tanggal ngono gitu pas pukul 00 gitu. Itu bisa. Jadi tidak ada kait-kaitannya dengan itu. Yang ada adalah bahwa kita ini ngajari anak berbakti. Jadi berbakti itu diajarkan, bukan hanya diharapkan. Berbakti itu diajarkan, yang eksplisit ngajarinya. Bagaimana? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ajari bahwa ibunya itu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibune wis ngandut wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Sekarang putra putri Bapak Ibu kelas 3, 4, 4, 5, 6 ya, harus sudah ngerti bahwa mereka itu tidak lahir dari sebongkah batu di kedung batu, tapi lahir dari perutnya itu. Nek ono putra kok mulai tanya, gimana sih mah dulu lahirnya aku tuh? Jenengan jelas kini nganggo parenting. Dulu itu kamu tuh di sini. Mama tuh 9 bulan, ya Allah susahnya. Wis cerita rada didramatisir sithik ra apa-apa, ya. Susah sekali susahnya waktu ngandung kamu pertama kamu ada di sini tuh, mama dadak ngidam no. Pengen jego sekepel ditutulke gundul Cina. Wis rego sekepel tutulke gundul Cina. Iya apa wong ngidam kan aneh-aneh. Jenengan yang ngidam biyen, Bu. Masya Allah. Disampaikan. Oh iya, Mak. Iya, wangel. Nganti bapak mulai golek ke itu harus perjalanan ke barat. Mencari sekepel tutul ke gundul Cina. Dan baru mau ada kamu, terus ada kamu, ya Allah nak, sing jenengane trimester. Trimester ki apa? Semesteran Bu? Ora. Trimester ki ya 3 bulan pertama kuwi anggere mamah ki bar nyapu-nyapu esuk kok terus mambu kompor mambu sumup sego terus karo wong kok rasane kok kabeh salah. Pemenang bojone iki salah terus. Ya Allah, iki ngopo bojoku tadi? Ternyata sedang terjadi penyesuaian hormonal agar badannya kuat untuk ditumbuhi janin. Mulane tingkah lakune aneh. Ceritake hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bar kowe wis gedhe nak, ya Allah, nendangi ibu saka jero. Buang. Melahirkan, ya Allah, rasane nak aja mbok takokke mules ning piye. Sekarang melahirkan ada yang enggak pakai mules kan? Pakai pisau bedah.
Sekarang semuanya sudah canggih ya, tetapi yang pakai mulus ya masih ada. Makanya dokternya tanya, mau pakai mulus atau pakai cepet? Nah, tapi itu perlu anak tahu, oh begitu ya. Krasane jam 6 esuk, kowe iki metu jam 6 esuke meneh. Lho terus 24 jam iki mama ngopo? Ya ngaplang-ngaplang. Wonten sing ngeten mboten? Ada ning isin meh ngomong isin. Sing nunggoni dokter perawat, ya Allah. Ayo, saya tuh pernah kok sampingnya itu adik saya sedang sakit dirawat. Sampingnya itu orang babaran. Prosesnya saya dengar semua, Ustaz. Tapi saya tidak lihat. Tapi saya dengar semua. Ternyata yang di film-film ya persis terjadi itu. Diabani, ayo ya masya Allah. Saya langsung berbesmillah, ya Allah. Yang ngono rekasane wong lahir. Ya, anak kita harus ngerti. Jadi saya maklum juga, muga-muga yo diampuni Gusti Allah nek ana salahe. Ibu-ibu saking gemes karo anak, kowe kuandhane kok angel tak lebokke weteng meneh. Wah, seandainya iso anaknya mesti gemen gitu. Wah, kok peteng dedet ini. Lebokke weteng meneh. Saking jengkel. Nah, nanti sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 pertanyaan makin serem. Jadi gimana ceritanya kok bapak itu jadi suaminya ibu, ibu jadi istrinya bapak, jur ada aku tuh hubungannya bagaimana? Nah, ibu jawabnya hubungannya baik-baik saja. Semuanya perlu dijelaskan ya, bahwa anak-anak kita ini ngerti nek ibune dulu mengandung itu susah. Apakah kalau sudah lahir selesai? Belum. Wa fisaluhu fi amain, dan ia menyapihnya dalam 2 tahun. Nyusoni nggih ibu nggih, panjenengan ASI nggih, air susu ibu. Orang yang menyusui itu repot mboten? Repote pas jak arisan, pas butuh meh dibuka kok ketok. Orang buka piye, akhirnya disuslupke. Ibu-ibu itu seperti itu perjuangan. Ning jenengan jangan hilang akal, itu bahan parenting jenengan. Nak, kowe mbiyen 2 tahun nyusu ibu, mula saiki kowe sehat. Lho Bu, iya. Kancamu kae sing ibune rapati sehat, air susunya kering ndak bisa keluar, akhirnya minum susu tapi susu sapi. Mula rada wonge rada kaya sampean pinter berprestasi karena mbiyen minum susu ibu. Alhamdulillah. Tidak mendiskreditkan karena Allah Ta'ala punya takdirnya. Ada ibu-ibu yang bancar susune, alhamdulillah. Ada yang kurang diobati, dikei jamu dan seterusnya. Sing jelas ibu-ibu ketika menyusui itu merupakan pelajaran. Ya, wa fisalu fi amai. Sekarang ibu-ibunya sendiri perlu ilmu. Ustadz, sebenarnya nek iso milih, akhirnya saya milih karir saja, ndak milih nyusui. Oh, tunggu dulu. Rahim dan susu itu khas perempuan muslimah yang tidak bisa diwakilkan tugas itu kepada bapak. Orang menyusui itu, ibu-ibu menyusui itu merupakan bekal terbaik untuk putra-putri ibu bapak. Riset ilmiah menunjukkan anak yang disusoni sampai tanek, sampai apa bapak-bapak? Tanek-taneknya berapa tahun? 2 tahun. Nanti dewasanya 1, secara fisik dia kuat, lebih kuat, imunnya lebih bagus. Yang kedua, secara emosi lebih tangguh. Pernah nuwun sewu nggih, terjadi ada kasus kriminalitas agak parah ya, ketika ada seorang remaja putri, mohon maaf, diruda paksa oleh temannya 14 orang. Yang 14 ini kemudian oleh seorang ilmuwan dijadikan objek penelitian untuk diteliti. Nopo bocah kok nakali sampai keterlaluan seperti itu. Ternyata 9 dari 14 pelaku itu tidak disusui sampai tanek.
Artinya Pak nuwun sewu. Bocah ki nek cilike nyusune ora tanek, engko wis tuwa cek golek susu. Susu sing ora halal. Hati-hati. Maka ibu-ibu sebisa mungkin ketika tidak ada halangan medis, menyusui itu dijadikan agenda utama. Ketika punya anak, menyusui fi amain ini benar-benar dilakukan. Apapun yang terjadi. Sedangkan susu yang tadi yang saya sebutkan, susu sapi tadi itu, susu sapi adalah untuk sapi, untuk anak sapi. Ya. Kalau memang terpaksa kemudian disambung dengan susu, saya nggak tahu itu di iklan kok diganti jadi susu formula itu loh. Formula itu kan balapan mobil. Kenapa kok diganti susu formula? Karena itu untuk membuatnya lebih sopan. Karena kalau di iklan kan minumlah susu sapi, kan enak. Jadi gantinya susu formula. Formula itu aslinya ya sapi. Sesuk ini sedulur kan Idul Adha berarti kurban formula. Tumbas napa Ustaz ngano SD Al-Qolam formula. Canggih ya suwe-suwe ya. Kemudian ketika sudah hamil susah payah menyusui 2 tahun itu apa? Anishkurli wali walidaik, agar bersyukur kalian kepadaku Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Kembali lagi tadi ajaran pertamanya syukur, ini tentang dulu diandut 9 bulan, dibesarkan, disusui 2 tahun, itu juga ujungnya agar bersyukur. Ilayal masir, kepadaku tempat kembali. Jadi semuanya itu harus kembali kepada hukum Allah, kembali kepada ketentuan Allah. Sing dadekke putra putrine ibu bapak juga Allah, sing dadekke panjenengan kemudian mengandung juga Allah, sing dadekke air susu juga Allah. Maka anak jangan sampai ora ana dianake, diandut wis dilairke, lahir wis disusoni kok ora ngerti tempat kembalinya. Ilayal masire ora paham. Itu jangan sampai. Maka di dunia barat sekarang yang tidak berpegang kepada ajaran Islam itu semuanya menjadi runyam. Kerunyaman pertama adalah berawal dari hubungan biologis di luar nikah. Saya dulu sekolah di Australia, Bu. Itu saya melihat di sana itu kalau orang ngisi formulir itu ada beberapa pilihan. Kalau di sini kan suami istri, di sana tambahi de facto. De facto itu partner ini urip bareng ning ora nikah. Ini masalah. Masalahnya di mana? Ketika lahir putra, putri, si anak ini tidak bisa dipastikan anaknya siapa. Maka ajaran Islam menjaga itu semua sehingga ketika orang memasuki pintu legitimasi yang namanya menikah, ketika melahirkan jelas ini anak sopo bin sopo. Yang putri juga melakukan hubungan biologis juga sama suaminya saja, satu saja. Ketika daftarkan di Al-Qolam mesti siapa namanya? Bin siapa? Binnya itu satu, tidak bisa bin jamaah. Bin ini, bin itu tidak bisa. Binnya itu satu. Itu nanti ada kaitannya ini. Kaitannya sama besarnya bagaimana, penyusuannya bagaimana. Ke 15 ya, ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dawuhe orang tua itu diperintahkan oleh Allah sebagaimana dicontohkan oleh Luqman Hakim ini harus disendikani. Anak itu harus taat sama orang tua. Tapi dunia ini tidak hitam putih. Ada orang tua itu yang memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hati-hati. Wa in, dan jikalau jahadaka, keduanya memaksa kamu ala antusyrika bi, untuk mempersekutukan bi denganku, ma apa-apa laisa tidak ada laka bagimu bihi ilmun. Bahasa Al-Quran itu indah sekali.
disuruh mensekutukan Allah dan kamu itu tidak punya ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mentaati keduanya, wasohibhuma, dan pergaulilah keduanya, fid dunya ma'rufa, di dunia dengan baik. Itu sahabat Sa'ad bin Malik dulu. Tadinya belum menerima Islam. Ketika sahabat Sa'ad itu kemudian masuk Islam, ibunya itu ora trimo. Nek cara wong Kedung Batu gini yang ngendikan ini, "Ping ngopo melu Muhammad?" Nah, itu jalan yang benar, Bu. Islam, tauhid. Sembuh. Sejak kowe Islami aku sumpah, kowe nek ora balik ning agamamu sing biyen, aku mogok makan. Ibunya ini mogok makan. Ndak mau makan, ndak mau minum, sehari lemes, 2 hari makin lemes, 3 hari makin lemes. Tapi sahabat Sa'ad ini orang yang sudah kuat imannya. Beliau mengatakan, "Ibunda, seandainya ibu itu punya 1000 nyawa dan nyawa ibu itu dilepas satu persatu, niscaya aku tidak akan melepas agama tauhid ini." Perkara ini kemudian sampai kepada Rasulullah, turunlah ayat ini. Untuk satu perintah di mana orang tua itu memerintahkan anaknya untuk mensekutukan Allah, itu pengecualian, pasal pengecualian, tidak boleh ditaati. Kalau tadi kita ajarkan kepada anak-anak kita parenting, nak, kamu sing taat sama bapak sama ibu. Nun jauh, hati-hati, ini penting tak garis bawahi. Bapak sama ibu nggih, nun jauh nggih, sing do kompak. Harus kompak. Nun sewu, kadang-kadang ibu-ibu nek ora tak weling ini keterucut. Bapak di mata ibu mungkin tidak sempurna. Tidak sempurna gimana? Pekerjaannya macam-macam nggih. Kalau saya pengajar, mungkin bapak ibu ibu-ibu punya suami pekerjaannya mungkin di luar kota, harus lembur. Mungkin ibu nuwun sewu pernah rada mangkel, bapak kok ra mulih-mulih. Anak tanya, "Papa kok ndak pulang ya, Mak?" "Alah, papamu kan Bang Toyib." Ketika ibu mengatakan papamu Bang Toyib, nun sewu, itu sudah mendiskreditkan kewibawaan bapak di mata anak. Nun sewu. Kanjeng Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah ke sebuah tanah tandus, ya, dataran lembah Hijaz yang sekarang jadi Mekah itu, bersama 2 istrinya, bersama Ismail. Tandus. Setelah sampai situ beliau diperintah untuk pergi lagi ke Yerusalem. Masya Allah, ditinggal ning ngoro-oro. Ismail ketika tanya kepada Sarah, "Bapak kemana?" Jawabannya adalah, "Bapakmu sedang berjuang untuk agama Allah." Pesen untuk ibu-ibu, apapun yang dilakukan suami, nek jawab tentang suami di depan anak-anak, tolong jaga wibawa bapak-bapak. Kosok wangsule, bapak-bapak juga gitu. Putranya gitu. Terus jenengan, "Mamahmu pancen ngono." Ketika mamahmu pancen ngono, itu sama dengan jenengan mengatakan, "Kowe ra taat karo mamahmu, ra apa-apa, mamahmu ra pating gendah." Halo? Wong tua kudu napa, Bu? Kudu apa? Mula parenting nek apik sing rawuh ya loro. Ibune rawuh, bapakne rawuh. Nanti bikin edisi spesial ya Ustaz ya. Edisi spesial. Aku pengen sing rawuh kakung putri gitu loh. Kan apik. Dadi tak gojloke sumbut ngono lho. Ning kene wis tak gojlok sejumlah ibu-ibune. Tekan kono omah engko berhadapan dengan bapaknya lagi. Pak, jaga kewibawaan. Jenengan adalah Nabi Ibrahimku. Terus bapak nih, "Lah tapi kowe ora kaya Siti Sarah." Lah kan rada renyam. Kurang gaduh. Makanya ada edisi parenting itu yang perlu kakung setrinya rawuh. Terus nanti akhir sana kakung setri sama putranya. Tiga. Kami sudah sering melakukan seperti itu. Gimana ibu-ibu? Seru betul? Seru, nanti ada topik poligami, oke?
Langsung ngeri kabeh. Langsung ngeri gitu. Alhamdulillah. Tidak boleh mengikuti perintah, tetapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa, diperintah oleh Nabi walaupun ya saat ibumu kuwi merintah kowe nyekutokke Gusti Allah, tetapi kamu tetap harus berbaik hati sama kedua orang tuamu. Nah, ini gini, dibolak-balik. Kalau kita sudah orang tua muslim, muslimah, maka kita tentu tidak boleh mengajak syirik kepada anak. Anak diajari kamu harus taat. Kadang-kadang hal kecil nuwun sewu nggih, nek ora dielingke, ya awak dhewe ra krasa. Anak njaluk minum ya, Bu, minta minum. Anak kan ngedreng ngono nek njaluk, minta minum. Ibune lagi HP-nan ngengong. Bapakmu kono lho. Bapakmu kono lho. Terus bapaknya entuk pendelegasian lho, ibumu kono lho. Bapakmu kono lho, ibumu kono lho. Anak jadi bingung. Bagaimana kita menjaga agar semuanya berwibawa? Anak minta tolong pada kita tolong sebaik-baiknya, tapi tetap kita beri pendidikan. Bisa sendiri anak, ngambil sendiri. Mencucu no karo njugo dhewe. Wes, bapaknya main, kasih jempol, mantap, anaknya bapak yang paling bagus. Bu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah semua perintah orang tua harus dilakukan oleh anak? Jawab iya, kecuali satu. Apa tadi? Mensekutukan Allah, tidak boleh. Tapi seandainya itu terjadi, tetap anak harus berbuat baik. Maksudnya apa? Tetap kalem sama orang tuanya. Wa tabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tempat kembali kalian, lalu akan kuberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan tentang apa yang kalian ta'malun kerjakan. Intinya adalah perintahnya orang tua itu wajib ditaati. Nuwun sewu nggih, Ibu Bapak, saya ulangi. Biasakan kalau kita memerintah anak, itu anak dibiasakan taat. Jangan menyerah sebelum perintah itu dilakukan. Seringkali kan orang tua ngomong A, anaknya ora gelem terus langsung dianulir. Apalagi tadi saya mengoreksi, kalau yang menganulir itu suami perintah istrinya menganulir, ini parah. Atau istri memerintah bapaknya menganulir, parah, tidak boleh. Bapaknya lagi perintah, nah, ini apalagi masalah ibadah, jangan saling menganulir. Bapaknya sudah tegas, ayo lendang tangi, sholat asar di masjid karo bapak. Ibu nih teng jangan tuh. Cek ayub-ayuben, dia nengok ke kanan, bapaknya ngajak sholat jamaah di masjid, wis bener. Nengok ke kiri, ibunya melindungi dia ben neruske turu, anaknya bingung. Dikoreksi. Bagaimana cara mengoreksinya? Kalau bapaknya sudah mengeluarkan perintah, ayo ke masjid sholat, ibunya wis mendel mawon sampai perintah itu dilaksanakan. Begitu juga ibunya dawuh apa? Yuk nak, ikut ibu berkebun, nanam di depan hari Ahad misalnya ya, nanam di depan. Bapaknya jangan mengalihkan, biarkan itu sudah diperintah ibu. Ya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Setelah diajari tauhid, setelah diajari syukur, setelah diajari merasa diawasi oleh Allah, ajari apa? Aqimis sholah, mendirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Tentang sholat tidak ada kompromi. Ya, mulai TK, SD, pokoknya semuanya disiplin, ajari sholat. Di Al-Qalam sudah ditegakkan, di rumah ditegakkan lagi, jangan tidak kompak.
Wasbir ala ma asobak, dan diajari ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta diajari tangguh karena orang yang berjuang di jalan Allah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran itu akan pasti ada yang menentang. Ampun keliru nggih Bapak Ibu. Nak kowe sok ben nek gede dadi ulama, dadi kiai gede, ning ndi-ndi disubyo-subyo. Hah? Orang datang wong do ngadeg disawuri nganggo kembang, itu ajaran yang keliru. Kenapa? Pendakwah yang sesungguhnya tidak seperti itu. Kita ini masuk ke kampung-kampung, ke tempat orang mualaf, ke tempat orang yang belum tahu Islam. Resikone dijodake, cilike jodake, gedene dibalangi watu, gedene meneh di penjara. Itu anak harus tahu itu sejak kecil, bahwa orang berjuang di jalan Allah itu ada risikonya. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang seperti itu min azmil umur, merupakan ketetapan dari Allah. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di atas bumi karena angkuh. Setelah diajari sholat, setelah diajari kon ngajak sing apik, berarti berdakwah, diajari ojo sombong, tidak boleh somse. Di sekolah ada ranking kelas enggak Ustaz? Ranking 1 sampai ranking 20 wonten mboten? Ya. Seandainya ada si ini yang terbaik, terbaik pertama, kedua, ketiga. Seandainya putra-putri Bapak Ibu menjadi yang terbaik, jangan lupa ajaran parentingnya gimana? Nah, kamu memang nilai yang paling tinggi, tapi ini semua pertolongan Allah. Bukan berarti temenmu sing nilainya lebih kecil itu selalu lebih buruk. Mungkin dia kemarin belum bisa konsentrasi. Diajari supaya jangan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Saya kadang merenung melihat perilaku orang tua, saking dini pengen anak itu selalu terbaik, sehingga selalu ditanya nilainya dibandingkan dengan temannya gimana. Bagus itu, tetapi ojo kebablasan. Maksudnya anak itu kadang jadi top, boleh. Jadi kadang ranking 2, boleh. Jadi kadang tidak dapat ranking, ayo boleh nek memang sedang terjadi. Kok bisa gitu? Dalam rangka kita ini mengajarkan bahwa hidup tuh gilir gumanti. Insya Allah sampai hari ini saya punya anak tuh tidak pernah tuh saya tanya ranking berapa, terbaik atau enggak, enggak pernah. Ning anakku ya berprestasi. Ini akhir sana ya aku ya dipanggil maju ke panggung, kayak penghargaan, dia juara MTQ kecamatan Kota Semarang. Tapi saya tidak pernah maksa-maksa. Kenapa? Anak itu biar tumbuh saja. Saya sama istri menjalankan kampung Inggris Semarang. Itu mesti orang lalu berpikiran, wah mesti tiap hari berbahasa Inggris ya. Saya bilang tidak juga. Kadang-kadang bahasa Inggris itu natural saja karena memang saya orang bahasa Inggris. Iya. Tapi tidak dipaksa gitu. Karena biar anak itu menghargai itu. Jadi anak itu jangan sampai dia I am the best. Pernah ada orang tua itu saking luar biasa sama anak perhatiannya. Itu nek metu saka ruang kursus baru keluar aja, itu sudah dicegat gurunya. Miss, gimana? Tadi terbaik enggak? Hasilnya apa? Suatu hari ada insiden. Anak yang selalu dibuktikan seperti ini, biasanya kita kalau ngasih anak itu penghargaan, ada bintang, ada stiker apa. Suatu hari dia tidak berprestasi, maaf ini terjadi, anaknya nyolong stiker. Kenapa? Karena saking takutnya kalau tidak jadi terbaik. Anak jadi terbaik penting, tapi lebih penting lagi anak happy. Yang penting gembira. Kalau sudah gembira nanti hidup sukses lebih mudah. Tapi kalau dipeksa-peksa, masya Allah Bapak Ibu kasihan. Ya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkarul aswata la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Diajari anak supaya adab, sopan dan santun, ojo bengok-bengok. Nek bersuara sing lembut. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maksudnya adalah keledai itu ternyata kalau muni orang nganggo ton, orang nganggo do re mi fa sol la si do, itu ternyata langsung gitu. Nah, anak-anak kita kalau misalnya kok di nuwun sewu kadang-kadang kan
nuwun sewu nggih, perumahan itu beda-beda ya. Ada yang agak rapat seperti ini, itu kanan kirinya kan tonggone dekat, itu kadang woi woi, itu diingatkan jangan begitu. Di tempat saya masih agak longgar sedikit, masih ada kebun, itu ya ndak bengok-bengok. Tadi yang disampaikan Ustadz Bayu, Kampung Inggris Semarang itu LKP ya, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Kalau musim libur sekolah tanggal pinten Bu? 2 Juli sampai 2 Juli sampai 8 Juli bagi Bapak Bu yang ngersake kirim ke tempat kami. Libur nek ning omah muntok gojat gadget suwe-suwe rupane kaya TV. Titipke nggonku. Nah, diapake Pak di sana, tak didik. Pagi hari bangun, alhamdulillah di ahyana sholat subuh bareng di masjid. Habis sholat subuh kajian seperti ini, tapi pakai bahasa Inggris. Namanya English for Islamic Studies. Saya yang ngajar. Tak ajari caranya mendakwahkan Islam dalam bahasa Inggris. Sampai siang, terang. Begitu terang, ganti pakaian olahraga outboard. Tak ajak keliling-keliling kampung-kampung yang indah-indah di Gunung Pati sambil permainan bahasa Inggris. Pulang sarapan sudah siap, prasmanan. Grade-nya bagus lah, makanannya bagus-bagus. Ini beliau selalu teliti dalam memilih makanan. Makan dulu, mandi, setelah itu ikut kelas sampai menjelang duhur. Begitu duhur berbunyi, adzan kita bareng ke masjid. Setelah itu pulang, istirahat, kelas sore untuk melatih bakatnya berpidato, bercerita, berdakwah. Malam harinya ada kelas lagi, makan bareng. Malam harinya tidur bersama kita selama 7 hari. Itu liburan paling menguntungkan. Kenapa? Karena mangkate liburan yang mulia iso. Tapi segera ya Bapak Ibu, karena tempatnya terbatas. Untuk sekali angkatan baru bisa 24 peserta saja. Syaratnya sudah mandiri. Sudah mandiri itu berarti nek tidur ndak harus diisik-isik. Itu berarti sudah mandiri. SD boleh tapi ndak harus diisik-isik. Gimana Ustadz, kalau tidur masih harus diisik-isik? Ya, tahun ini sudah angkatan ke-27. Kita sudah melakukan berkali-kali. Alumninya sudah ada di mana-mana. Selama program itu berlangsung, sebenarnya programnya setengah bulan, tapi kita bagi 2 angkatan. Itu benar-benar fokus kita dampingi. Nilai-nilai yang ada di surah Luqman ini kita praktekkan dalam kehidupan berasrama. Ibu-ibu, putra-putra ada yang belum sama sekali pernah pisah sama ibu? Ada? Barangkali ada. Wah, ini saatnya. Sesuk disapeh. Jenengan ampun mengecilkan potensi anak. Anak itu luar biasa. Kadang ada yang memikirkan begini, nanti nek anak saya terus gimana? Jenengan ajak dulu ke Gunung Pati dekat kampus UNES, lihat dulu tempatnya, kemudian dijelaskan, penjelasannya lebih panjang lebar, boleh kalau perlu info lebih detail, tapi semua itu anak itu luar biasa. Anak itu Masya Allah 6 hari berapa malam Bunda? 6 malam. Ahad sore check in ya jam 15.30, check outnya Sabtu. Di hari terakhir ada performance, unjuk kebolehan berbahasa Inggris. Jadi orang tua itu kadang nek hari terakhir ya sampai berbes milih. Aku ki seprono seprene ngomong anak ya tok ngono ning jenengan ngomong seminggu iso bahasa Inggris lancar ini gimana, Pak? Tak jawab, tak sulap. Nganggo sulapan. Sulapannya adalah ketulusan dalam kita. Kru kita cukup banyak Bapak Bu, untuk menjalankan program ini kita perlu 13 sampai 15 ustadz-ustadzah di sana. Jadi memang program super intensif. Monggo. Ini Bu Yunita, istri saya kebetulan diadmisi. Monggo nomor HP-nya boleh dicatat. 08 kira 0815 656 65
Maca dhewe aku ora hafal. Ini nomor HP saya pribadi, Ibu Bapak 0815 650 3972. Saya ulangi 0815 650 3972. 0815 650 3972. 0815 650 3972. Di kantor kami juga ada nomor HP kantor yang menerima biasanya tim admisi, tim admin. Kalau pas saya tidak di tempat, monggo bisa dicatat Ibu Bapak 085 713 012 707 085 713 012 Untuk yang nomor kantor ini mohon maaf hanya di hari kerja. Kadang-kadang kalau pas hari libur saya cek juga bisa saya respon, tapi lebih sering di kantor. Kalau nomor saya pribadi biasanya sesudah maghrib tidak sering saya lihat. Mohon maaf kalau pas di kontak malam-malam mungkin baru paginya bisa saya respon. Untuk media sosial Kampung Inggris Semarang monggo bisa melihat di IG Kampung Inggris Semarang, di YouTube juga Kampung Inggris Semarang. Kalau Bapak Ibu gabungan Facebook ada di Kampung Inggris Semarang juga, ada beberapa video untuk program liburan ini. Kampung Inggris Semarang dalam kurung King ya, karena mereknya memang ada Kingnya. King. Daerahnya Gunung Pati nggih, Ibu Bapak nggih. Monggo katuran pinarak di sana. Bisa mampir, bisa lihat-lihat sambil berwisata di sana, insyaallah. Makaten Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Sekali lagi saya Rohani dan ini Bu Yunita, Bu Rohani ya. Bu Yunita. Moga-moga jadikan putra-putri kita yang soleh solihah, dimudahkan segala urusannya, diberikan ilmu manfaat, dan wabil khusus dimudahkan dalam ujian besok. Ala hadinah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lana dunyana allati la yadhma ma'ashina wa aslih lana akhiratana la ilaha illa ma'ash. Waj'alil mauta waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.